Hai movie lovers, senang sekali Mimin bisa hadir lagi nih. Dan tentu saja siap temani movie lovers dimanapun kalian berada. Kali ini Mimin akan bawakan review film dari Filipina. Jadi, film ini mengisahkan tentang kehidupan seorang janda berumur yang memiliki 2 anak bernama Christy. Kemudian, ia jatuh hati kepada seorang DJ bernama Jesse yang diketahui 15 tahun lebih muda darinya nih movie lovers. Karena lagi kasmaran, selain harus menghadapi berbagai perbedaan yang ada, rupanya ia juga harus bersaing dengan wanita cantik bernama Jenny, yang merupakan seorang model sekaligus influencer yang sudah lama naksir kepada Jessie nih. Kira-kira gimana nih ya movie lovers dari persaingan mereka berdua ini? Kira-kira siapa yang menang ya movie lovers? Nah, biar nggak makin penasaran gimana sih cerita selanjutnya, tonton terus video ini sampai selesai ya movie lovers. Oke, tanpa berlama-lama, Mimin persembahkan Love Me Tomorrow 2016. Tunggu, apa Min judulnya? Iya, Love Me Tomorrow 2016. Check it out. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang wanita parubaya bernama Christy. Ia rupanya sedang berduka karena suami tercinta baru saja meninggal di movie lovers. Selang beberapa hari kemudian, satu persatu anak Christy pergi meninggalkannya karena mereka harus pulang ke rumahnya masing-masing dan menjalani hidup seperti biasanya. Tentu hal tersebut membuat Christy kesepian karena kini ia hanya tinggal berdua dengan asisten rumah tangganya. Scene berganti. Di sebuah hiburan malam, seorang DJ terkenal bernama Jesse terlihat sedang sibuk menghibur para pengunjung. Beberapa saat kemudian, datanglah wanita cantik yang rupa-rupanya ia merequest kepada sang DJ untuk memutar musik kesukaannya. Wanita cantik itu bernama Jenny. Dan tanpa pikir panjang, Jessie pun akhirnya mengabulkan permintaan wanita cantik itu. Tapi rupa-rupanya dengan satu syarat nih movie lovers. Ya, jadi Jessie meminta setelah pulang mereka berdua akan melakukan aksi mantap-mantap di apartemen milik Jenny nih movie lovers. Aduh, bisa aja sih Bambang. Keesokan paginya, ketika Jessie hendak pergi, Jenny meminta untuk sarapan bersama. Akan tetapi Jessie menolaknya. Ia beralasan karena masih ada pekerjaan lain yang harus diselesaikan. Dan di situ juga, Jessie rupanya menegaskan bahwa hubungan mereka berdua hanyalah sebatas teman tapi mesra nih movie lovers. Hal itu sontak membuat Jenny kecewa karena ia berharap hubungan mereka berdua lebih dari sekedar teman biasa. Aduh, kasihan ya, mau enaknya aja nih si Bambang. Scene pun berpindah, di mana Christy terlihat sedang jalan-jalan keluar bersama hewan kesayangannya. Tapi tiba-tiba hewan peliharaannya itu lari menyeruduk seorang pria yang sedang memegang burger di tangannya. Sepertinya hewan peliharaannya itu kelaparan ya movie lovers. Christy yang melihatnya pun langsung bergegas menghampiri dan meminta maaf. Rupa-rupanya nih movie lovers, pria itu adalah Jesse sang DJ terkenal. Sebagai permintaan maaf, Christy pun membawa Jessie ke klinik untuk mengobati luka di tangannya. Keesokan harinya, teman-teman Christy mengajaknya untuk berkumpul di sebuah kafe. Mereka saling bercerita tentang bisnis online yang mereka jalani, sedang Christy yang hanya sebagai desainer kecil-kecilan langsung merasa minder nih movie lovers. Tapi di sini, teman-teman Christy baik hati. Mereka berjanji akan mengajarinya untuk mencoba bisnis secara online. Tak hanya itu, para wanita parubaya itu mengajak Christy untuk ikut serta di acara sebuah pesta nanti malam. Dan malam harinya, Christy pun terlihat ikut serta di pesta itu.
Walaupun ia tidak terbiasa dengan dunia malam, akan tetapi ia berusaha untuk menikmati pesta itu. Tanpa ia sangka, ternyata di acara pesta tersebut menampilkan seorang DJ terkenal tadi, yaitu Jessie. Setelah selesai mengisi acara, Jessie rupanya menghampiri Angie, yaitu teman Christy yang ia kenal. Dan mereka bertiga pun terlihat ngobrol bersama. Setelah beberapa saat, Angie terlihat menyapa temannya yang kebetulan di situ juga, yaitu Jenny. Jenny terkejut setelah melihat Christy yang rupanya desainer dari baju yang ia kenakan, ternyata ada di situ juga. Saking senangnya, Jenny pun langsung mengajak Christy untuk foto selfie berdua, yang rencananya akan ia upload di media sosialnya. Waktu pun terus berlalu, sampailah pada malam yang cukup larut mereka pun memutuskan untuk pulang. Dengan sempoyongan mereka akhirnya berpisah di parkiran dan pulang ke rumah masing-masing. Tapi di keesokan paginya, Christy yang terlihat baru saja bangun dari tidurnya pun terkejut. Karena Christy mulai menyadari bahwa ia bukan berada di kamarnya. Dengan rasa penasaran, ia pun mencoba mencari tahu siapa pemilik rumah itu. Christy mencoba membuka pintu kamar mandi, yang rupa-rupanya ada Jessie di dalamnya. Hal tersebut sontak membuatnya marah. Sementara Jessie mencoba menjelaskan bahwa kemarin malam Christy pingsan di parkiran. Karena ia bingung dan gak ada pilihan lain, Jessie pun terpaksa membawa Christy ke rumahnya. Merasa baru kenal dan bukannya berterima kasih, Christy justru memarahinya dan ia pun langsung pulang. Lalu keesokan harinya, Christy terlihat mendatangi Jenny, lebih tepatnya ke tempat di mana ia bekerja. Karena rupanya berkat postingan Jenny waktu foto berdua tempo hari itu membuat Christy kebanjiran orderan di Movie Lovers. Ia ke sana ditemani oleh Angie, yang ternyata maksud kedatangan mereka itu adalah untuk mengucapkan terima kasih. Mereka pun akhirnya saling ngobrol. Sikap Jenny yang rendah hati membuat mereka cepat akrab nih Movie Lovers. Sampai-sampai Jenny berjanji akan membantunya lagi bila mana suatu saat Christy akan mengadakan fashion show. Di lain tempat, ketika Jessie sedang rapat bersama di kantornya, rupa-rupanya jadwal manggung dirinya digeser dan diganti dengan DJ yang lebih muda oleh atasannya. Hal tersebut tentu membuat Jessie marah. Jenny yang mengetahui hal tersebut pun mencoba memberi saran supaya beralih profesi bisnis lain. Jessie yang terlihat sangat kecewa malah semakin marah ketika mendengar saran dari Jenny. Scene berganti, di mana Angie rupa-rupanya berhasil membujuk Christy untuk hadir di acara festival musik di pinggir pantai. Tanpa disangka-sangka, Christy dan teman-temannya itu bertemu dengan Jessie di sana. Ternyata Jessie akan mengisi acara di tempat itu. Christy yang kesal dengan gaya Jessie itu tak bisa memungkiri bahwa Jessie adalah pria yang menarik. Saat Jessie sedang perform, rupa-rupanya mereka sempat saling curi-curi pandang gitu di Movie Lovers. Sampai-sampai tertangkap basah oleh Jenny yang ternyata berada di situ juga. Dari cara mereka saling memandang itu, Jenny pun langsung menyimpulkan bahwa mereka saling tertarik satu sama lain. Dan bener dong, dari situ mulai tumbuhlah benih-benih cinta di antara mereka di Movie Lovers. Sampai-sampai Christy ini memutuskan Jessie sebagai pengisi acara di fashion show yang rencananya akan ia adakan. Hal tersebut rupanya membuat Jessie kegirangan. Dan selesai dari acara tersebut, mereka berdua ini pun melakukan aksi mantap-mantap di kamar Jessie. Keesokan paginya, Jessie yang sedang asik berduaan tiba-tiba dikejutkan dengan suara ketukan pintu. Jessie yang sempat mengira bahwa itu adalah petugas kebersihan pun membukakan pintunya. Tapi ternyata ia dikejutkan karena yang datang adalah Jenny. Tanpa basa-basi, Jenny langsung nyelonong masuk ke dalam nih Movie Lovers.
Sementara Christy yang masih berada di kamar itu pun kaget karena Jenny sampai mengatakan kepada Christy sebagai wanita gatel Nimofy Lovers. Kemudian setelah kepergian Jenny, Christy pun jadi nggak enak hati gitu Nimofy Lovers. Ia berusaha meminta maaf lewat chat, akan tetapi tidak ada balasan satupun dari Jenny. Scene berganti, di mana Jessie terlihat sedang membujuk Jenny untuk mau datang di acara fashion show yang Christy adakan. Jenny yang masih tampak marah kepada Jessie pun demi persahabatan mereka berdua pada akhirnya menyetujuinya Nimofy Lovers. Dan sampailah pada di acara tersebut. Dengan menampilkan antara musik dari Jessie dan popularitas Jenny, fashion show Christy pun sukses luar biasa. Rupanya di acara tersebut dimanfaatkan oleh Jessie juga untuk mengumumkan hubungan mereka berdua ke semua orang yang hadir di sana. Sementara Jenny yang ikut serta menyaksikan hal tersebut hanya bisa terdiam. Ia hanya mengatakan kepada temannya bahwa ia baik-baik saja. Hari demi hari pun berlalu. Rupanya karir Christy sebagai desainer semakin cemerlang. Sedangkan Jessie masih bersaing memperebutkan jadwal manggung dengan para DJ muda. Di situ, Jessie merasa bahwa agensi tempat ia bekerja ingin menyingkirkan dirinya. Sebagai sahabat yang baik, Jenny masih berusaha memberi saran kepada Jessie untuk membuka bisnis baru. Kali ini atas saran Jenny, akhirnya Jessie mendapatkan ide, di mana ia akan membeli diskotik sendiri, supaya ia bisa bebas mengatur jadwal manggungnya sesuka hati. Akan tetapi, hal tersebut sulit untuk diwujudkan, karena teman-teman Jessie menolak untuk berinvestasi. Tapi rupanya pertolongan pun didapat dari Jenny, karena ia berjanji akan membujuk orang tuanya agar mau membantu bisnisnya itu. Singkat cerita, Jessie pun memberi kabar kepada Christy bahwa dirinya telah membeli diskotik dengan bantuan dari Jenny. Rupanya hal tersebut membuat Christy cemas karena ia khawatir Jessie kembali berurusan hati dengan Jenny. Namun Christy hanya memendamnya di dalam hati. Ia berusaha memberi semangat kepada Jessie sepenuhnya. Sampailah pada di hari pembukaan diskotiknya itu, Jessie terlihat begitu kecewa karena jumlah pengunjung tidak sesuai harapan. Jenny yang saat itu juga mendapatkan info pun langsung mengatakan kepada Jessie bahwa diskotik tempat Jessie dulu bekerja itu ternyata sedang mengadakan event gratis gitu nih Nimofy Lovers. Jadi wajar aja ya jika para pengunjung lebih tertarik untuk pergi ke sana. Christy pun berusaha membesarkan hati Jessie dengan meyakinkan bahwa esok pengunjungnya akan lebih banyak. Tapi ternyata hari demi hari sepertinya perkataan Christy itu tidak menjadi kenyataan, karena jumlah pengunjung justru semakin berkurang. Hal tersebut rupanya membuat Jessie frustasi. Sedang di sela kesibukannya gini, Christy berusaha untuk menemui Jessie, karena selama ini Jessie susah dihubungi. Ia pun berencana untuk datang ke apartemen Jessie. Tapi betapa terkejutnya Christy ketika melihat Jessie yang sedang asyik berduaan bersama Jenny di dalam lift apartemen. Pertengkaran di antara mereka berdua pun tak terhindarkan. Mereka berdua justru saling menyalahkan. Christy menyalahkan sikap Jessie yang masih memberi harapan kepada Jenny. Sementara Jessie mempertanyakan keberadaan Christy saat dirinya membutuhkan tempat untuk bersandar gitu nih Nimofy Lovers. Rupanya dari adu mulut mereka berdua semakin memperkeruh masalah mereka. Dan pada akhirnya Christy pun memilih untuk pergi dari hadapan Jessie. Keesokan harinya, rupanya Jenny mendatangi rumah Christy. Ia datang untuk berusaha meluruskan masalah yang terjadi kemarin malam. Di situ, Jenny memohon agar Christy tidak memutuskan hubungannya dengan Jessie, karena masalah itu Jenny lah yang bersalah, ungkapnya. Christy yang sudah dewasa dalam berpikir akhirnya mau memaafkan Jenny, seraya memberi pelukan hangat kepadanya. Di lain hari, Jessie berharap pertemuan dengan Christy di sebuah taman itu bisa memperbaiki hubungan mereka berdua.
Namun harapan tinggallah harapan, karena kehadiran Christy di sana tidak sesuai dengan yang Jessie inginkan. Dengan sikapnya yang tenang, Christy menyampaikan bahwa ia memang mencintai Jessie. Namun di sisi lain ada impian yang tidak bisa ia tinggalkan begitu saja. Jessie yang awalnya menolak untuk putus hubungan dengan Christy, akhirnya Jessie menyadari bahwa ia tidak bisa memaksakan kehendaknya. Dan ya, mereka pun putus nih Movie Lovers. Beberapa bulan kemudian, mereka berdua ini secara kebetulan bertemu di bandara saat keduanya hendak berangkat ke tempat tujuan mereka masing-masing. Mereka pun sempat saling menyapa. Christy hendak menghadiri fashion show di London. Sementara Jessie akan terbang ke New York untuk bisnis. Mereka juga sempat bertanya kabar dan juga saling memuji akan kemajuan karir mereka masing-masing. Tapi percakapan mereka pun harus ditutup dengan hadirnya pacar baru Jessie yang mengajaknya untuk check-in tiket pesawat. Christy pun tersenyum turut bahagia melihat mantan kekasihnya itu sudah bisa move on darinya. Tapi rupanya di bandara itu Christy pun mendapatkan lawan baru, yaitu seorang pria yang tidak sengaja bertabrakan koper dengannya. Rupanya karena sama-sama hendak ke London, pria itu meminta kepada Christy untuk menjadi teman ngobrolnya selama perjalanan. Dan disitulah filmnya pun selesai. Oke Movie Lovers, sampai di situ review film Love Me Tomorrow 2016. Waktunya Mimin pamit, semoga selalu sehat ya Movie Lovers. Terima kasih sudah menonton dan semoga terhibur tentunya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.